wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya hari ini. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tahu kelas? Saya saja. Ya, Rere silahkan siapkan kelasnya. Kita belajar dari Al-Quran mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syarifah Anggraini, Hadiroh. Makfirah, Hadiroh. Sylvia, Hadiroh. Qurratul Aini, Hadiroh. Khairun Nisa. Hadiroh. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, jadi pada hari ini, pada pertemuan ini kita lanjutkan materi kita mengenai usaha dan daya. Sebelum Ustazah melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa itu memahami apa maksud usaha maupun daya dalam fisika, ya. Nah, atau dalam ilmu sains. Berikutnya, bagaimana kalian bisa menghubungkan antara gaya dengan perpindahan. Dan selanjutnya, bisa mengidentifikasi usaha maupun daya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya ilmu yang kita pelajari hari ini, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lanjutkan. Yang pertama usaha dulu, ya. Nah, ada yang tahu apa itu usaha? Kalau mau nilainya bagus ketika ujian, lalu kalian belajar, itu termasuk usaha bukan? Usaha. Terus kalau sakit lalu minum obat, itu termasuk usaha atau bukan? Usaha. Usaha. Ya. Jadi apa sebenarnya usaha? Perhatikan. Ini gambar apa? Seseorang mendorong lemari. Ya. Apa sih kaitannya dengan usaha? Ada yang tahu? Usaha untuk Ya. Jadi dalam sains atau fisika, usaha itu adalah upaya untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi tidak sama dengan usaha, definisi usaha yang kita jabarkan tadi. Nah, jadi pengertian usaha sebenarnya upaya yang dilakukan oleh daya untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi ini berkaitan dengan gaya, berkaitan dengan jarak yang berpindah. Nah, jadi secara matematis usaha itu dapat dirumuskan W sama dengan F dikali S. Adapun W adalah usaha, F adalah gaya, seperti gaya orang tadi, kemudian S adalah perpindahan. Ada gambar seseorang sedang mendorong meja. Di sini maksudnya meja ini berpindah ke tempat dengan jarak tertentu, dan itulah yang disebut dengan perpindahan, jaraknya. Satuannya adalah meter, simbolnya adalah S. Kemudian gaya, ketika seseorang mendorong sehingga benda itu bergerak dan berpindah, itulah yang disebut dengan gaya. Nah, satuannya adalah Newton, simbolnya adalah K. Usaha itu sendiri dapat disimbol dengan W, satuannya adalah Joule. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa membuat segitiga, rumus segitiga. W sama dengan F dikali S. Nah, kalau misalnya seseorang melakukan usaha sebesar 14.000 Joule dengan daya 300 Newton, berapa perpindahan benda yang dilakukan, yang didorong oleh si A misalnya? Berarti yang kita cari apa? Berapa perpindahannya? Berarti apa yang diminta? S, artinya perpindahan. Jadi apa rumusnya? S sama dengan iya, W per S. Kalau misalnya usahanya diketahui, jaraknya juga diketahui, berapa gaya yang diberikan
Bagaimana pengaruhnya dengan jarak? Nah, jadi semakin jauh jarak benda yang dipindahkan, maka usaha yang dilakukan semakin besar. Nih. Nah, kalau tadi kan seseorang mendorong meja nih. Nah, kalau ini gambar apa? Gambar seorang anak mendorong tembok. Nah, kira-kira berapa besar usaha yang dilakukan oleh anak tersebut? Apakah ini termasuk usaha? Secara sains, kalau usaha ini tidak membawa hasil, tidak mempunyai nilai, tidak memiliki perpindahan, maka usahanya bernilai 0. Artinya temboknya tidak bisa bergerak. Misalnya nih, Ustazah dorong nih. Ya, bergerak tidak nih? Berapa usaha yang Ustazah lakukan? Apa saja usaha dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang kita lihat ada obat, ada yang menarik koper, ada yang mengangkat kardus. Nah, ini adalah suatu usaha jika dia memiliki perpindahan. Pertanyaannya nih, seorang siswa mendorong meja dengan gaya tertentu, kuat-kuat lah gitu kan. Nah, tetapi meja tidak bergerak. Kemudian pernyataan yang benar adalah A. Siswa melakukan usaha besar, B. Siswa tidak melakukan usaha, C. Usaha bernilai negatif, D. Usaha sangat kecil. Yang benar? Yang benar? Coba angkat tangan. Yang jawab B siapa? Ya, jawabannya apa? Siswa tidak melakukan usaha. Yang jawab C siapa? Usaha bernilai negatif. Jadi, jawaban yang benarnya adalah siswa tidak melakukan usaha. Syarat usaha di dalam sains, syarat usaha di dalam fisika, yaitu ketika diberi gaya tetapi melakukan perpindahan, ada jaraknya, ada pindahnya tempatnya. Jadi kalau misalnya ada suatu benda diletakkan kemudian didorong balik lagi ke tempat semula, artinya perpindahannya 0. Jadi ketika siswa tadi mendorong meja lalu tidak bergerak, mejanya tidak berpindah, artinya siswa tersebut tidak melakukan usaha. Nih, kalau dari gambar di sini ada seseorang yang melakukan usaha sejauh 100 meter, kemudian ada 50 meter. Siapa yang melakukan usaha lebih besar? 100 meter. Iya, 100 meter. Nih. Oke. Nah, nih coba lihat nih. Gambar apa itu? Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, apa bedanya dengan pelari A dengan pelari B? Pelari jauh di depan pelari B. Nah, jadi kaitannya dengan daya adalah, nah, daya ini adalah lajunya suatu benda melakukan usaha. Tadi kan seseorang itu kan berusaha tuh sampai lebih duluan, ya kan? Tapi ada yang maju ke depan, ada yang masih ketinggalan. Nah, itulah yang disebut dengan daya. Ya, lajunya seseorang, lajunya suatu benda dalam melakukan usaha. Nah, secara matematis ia bisa ditulis dengan P sama dengan W per T. P ini adalah daya, kemudian W adalah usaha, sama satuannya adalah joule atau newton meter. Kemudian T ini adalah waktu, satuannya sekon. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian lakukan tugas di lembar yang sudah saya berikan. Silakan kalian tulis di bukunya. Diskusikan. Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya. Ya, silakan Rere. Silakan Rere. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sesuatu dikatakan usaha adalah jika memiliki perpindahan. Namun apabila gaya yang diberikan tidak menghasilkan perubahan, maka nilainya 0. Kaitannya dengan gaya adalah lajunya suatu benda dalam melakukan usaha dalam setiap 1 sekon. Baik, terima kasih Rere. Kita berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulannya,
dalam ilmu sains bisa dikatakan usaha adalah ketika sesuatu yang diberikan gaya itu mengalami perpindahan. Tapi jika sesuatu diberikan gaya, walaupun gayanya sebesar apapun namun tidak mengalami perpindahan, maka itu tidak dikatakan usaha. Artinya usahanya bernilai 0. Nah, adapun kaitannya dengan daya adalah kelajuan suatu benda dalam melakukan usaha. Dan hal ini antara usaha dan daya juga berkaitan dengan energi. Seseorang bisa melakukan usaha karena adanya energi. Ketika kamu mau berlari atau ketika kamu mau mendorong suatu benda, butuh energi tidak? Butuh. Ya, kalau misalnya tidak makan bagaimana? Iya, tidak sabar, lemah, lesu, apalagi mendorong mobil. Nah, artinya hal ini berkaitan dengan energi. Makanan yang kita makan berubah menjadi energi. Energi yang kita miliki lalu tersalurkan menjadi usaha. Nah, energi inilah yang disebut dengan energi kimiawi. Di energi inilah yang disebut dengan energi kimiawi. Berasal dari makanan untuk tubuh kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian kerjakan tugasnya tadi di rumah. Saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam